video tugas kami, tugas pelayanan publik. Dan semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadina Aprilia dengan NIM 2011193. Kami akan mempresentasikan tentang tugas pelayanan publik yang membahas mengenai upaya pelayanan yang berada di puskesmas. Pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu puskesmas. Puskesmas merupakan sebagai salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja atau mutu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan memang sangat penting bagi puskesmas. Dengan adanya peningkatan, maka masyarakat pun akan merasa nyaman dan puas apabila berobat ke puskesmas. Semakin baik dan berkualitasnya pelayanan, maka akan membuat masyarakat pun puas berobat di sana. Keberhasilan suatu puskesmas dalam menjalankan programnya ditentukan oleh ketersediaannya sumber manusia yang seimbang antara tenaga pengobatan di satu pihak dengan tenaga promotif dan preventif di pihak lain. Untuk itu, setiap kebijakan yang dijalankan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan atau tenaga kesehatan yang ada serta pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP atau standar operasional produk. Pelayanan pun sudah dianggap baik dan memenuhi kriteria. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas yaitu dengan menetapkan dimensi kualitas jasa seperti puskesmas memiliki alat-alat yang modern, ruang rawat bersih, rapi dan nyaman, fasilitas yang mendukung pelayanan puskesmas lengkap seperti apotik dan laboratorium, lingkungan puskesmas bersih, menarik dan nyaman, serta adanya petunjuk arah untuk setiap ruangan, menu makanan enak dan tidak membosankan, pelayanan pemeriksaan yang cepat dan tepat, ketepatan jadwal kunjungan perawat, ketepatan jadwal kunjungan dokter, ketepatan jadwal istirahat, dan ketepatan waktu lama pengobatan. Puskesmas adalah salah satu unit kesehatan di mana dan pastinya bergerak di bidang kesehatan dan perlu upaya untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang mencakup yang pertama yaitu penataan organisasi. Menjadi organisasi yang efisien, efektif dengan struktur dan uraian tugas yang tidak saling tumpang tindih atau merugikan pihak satu dengan pihak lainnya, maka diperlukannya jalinan hubungan kerja yang jelas sehingga dapat terlaksananya kebijakan pelayanan dengan mutu yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengkajian secara komprehensif terhadap berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan diikuti dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pemantapan jejaring dengan pusat unggulan pelayanan sistem yang rujukannya akan sangat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan mutu pelayanan. Yang keempat yaitu tenaga, sarana, fasilitas, metode, serta pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan standar.
Maksudnya adalah ketika kita sudah mendapatkan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan sarana kesehatan, apa yang harus kita lakukan yaitu melaporkan kegiatan dengan yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan standar. Yang kelima yaitu melakukan pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, mengadakan penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan bermoral serta beretika, serta mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, dan inovatif serta antisipatif. Yang keenam yaitu berbagai komponen kegiatan harus segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda, dan dengan diikuti oleh perencanaan dan pelaksanaan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan untuk mencapai peningkatan mutu pelayanan. Yang ketujuh yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan membangun kerjasama dan kolaborasi dengan pusat-pusat unggulan, baik yang taraf lokal maupun taraf internasional. Yang kedelapan yaitu peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi profesi, terutama dalam pembinaan anggota sesuai dengan standar profesi dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Yang ke-9 yaitu peningkatan pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan mutu pelayanan. Dalam kualitas pelayanan yang prima atau baik, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang baik juga. Maka dari itu ada beberapa hal yang terkait pengadaan tenaga kesehatan yang dibagi dengan dua cara, yaitu pertama, perekrutan secara internal, ialah merekrut tenaga kesehatan di dalam organisasi seperti 1. Merekrut mantan karyawan dan mantan pelamar yang sudah diketahui kemampuannya. 2. Penempatan dan penawaran pekerjaan ditunjukkan untuk memberi kesempatan kepada setiap karyawan yang pindah ke pekerjaan yang lebih baik dalam organisasi. Ketiga, promosi dan transfer dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Keempat, kenalan tenaga kerja lama. Dengan cara para pegawai dapat memberitahukan kepada pelamar-pelamar tentang adanya lowongan pekerjaan dan mendorong mereka untuk melamar. Kelima, para petugas perekrutan melakukan identifikasi calon potensial melamar di bank data yang terkomputerisasi. Kedua, perekrutan eksternal, yaitu perekrutan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dari luar dan mencakup perikanan, agen-agen pekerjaan, perekrutan dari perguruan tinggi, dan perekrutan dari internet. Apapun sistem perekrutan pegawai yang digunakan, ada hal yang penting yang perlu selalu diperhatikan, yaitu mutu yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Haikal, NIM 2011088, kelas 5A siang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengingat pentingnya puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik terhadap pasien. Mengharuskan puskesmas mengembangkan kebijakan keselamatan pasien, karena dengan tercapainya keselamatan pasien menjadi salah satu indikator pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Untuk mencapai keselamatan pasien, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi pasien dengan benar. 2. Meningkatkan komunikasi yang efektif. 3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. 4. Memastikan lokasi pengobatan yang benar, prosedur yang benar, dan juga pada pasien yang benar.
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Dan 7. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Keselamatan pasien ini dapat diwujudkan mulai dari membangun kesadaran akan budaya keselamatan pasien oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tenaga kesehatan harus mampu berkolaborasi, baik dokter maupun perawat berperan dalam menjalankan kebijakan keselamatan pasien. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya dalam perawatan dengan pelayanan yang aman, bermutu, dan efektif sesuai dengan standar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Arianto, NIM 2011067. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu mutu pelayanan kesehatan yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok kami. Dan ini yang akan menjadi yang terakhir. Sebelum kita masuk dalam mutu pelayanan kesehatan, kita harus tahu dulu apa itu mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai kesempurnaan tersebut, maka harus memenuhi dimensi mutu pelayanan kesehatan sebagai berikut. Dimensi yang pertama adalah dimensi kompetensi teknis, menyangkut keterampilan, kemampuan penampilan atau kerja pemberi layanan kesehatan. Dimensi yang kedua adalah dimensi keterjangkauan akses, artinya layanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat dan tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi, ataupun bahasa. Untuk dimensi ketiga yaitu dimensi efektivitas, yaitu layanan harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit untuk berkembang. Untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi keempat, yaitu dimensi efisiensi, yaitu sumber daya kesehatan dapat melayani lebih banyak daripada pasien atau masyarakat. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi kelima, dimensi keseimbangan, yaitu pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi keenam, dimensi keamanan, maksudnya layanan kesehatan harus aman dari risiko cedera, infeksi, efek samping, ataupun bahaya lainnya. Untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi ketujuh, dimensi kenyamanan, yaitu efektivitas layanan kesehatan yang mempengaruhi pasien atau konsumen sehingga mendorong pasien dan datang tersebut kembali ke tempat tersebut. Untuk dimensi ke-8 yaitu dimensi informasi, yaitu layanan kesehatan harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana layanan kesehatan itu telah dilaksanakan. Untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi ke-9, dimensi ketepatan waktu, yaitu layanan kesehatan harus dilakukan dalam waktu dan cara yang tepat. Untuk dimensi yang terakhir adalah dimensi ke-10, dimensi hubungan antara manusia, yaitu hubungan antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien atau masyarakat sebagai konsumen, antara sesama pemberi layanan kesehatan, antara atasan dinas, rumah sakit, puskesmas, pemerintahan daerah, LMS, atau organisasi masyarakat, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.